Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam harmoni. Kami dari kelompok 9 strategi pembelajaran akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat dengan judul pendekatan saintifik ilmiah. Perkenalkan, saya Disa Eka Pramudita dengan NIM 20120111053 sebagai moderator dan pembaca pertama. Kemudian ada rekan saya, Nimade Dewi Ayu Widayanti, dengan NIM 20120111049 sebagai pemateri kedua. A. Esensi pendekatan ilmiah atau saintifik. Pembelajaran merupakan proses ilmiah. Maka dari itu, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran yang diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif atau inductive reasoning dibandingkan penalaran deduktif atau deductive reasoning. Pada penalaran deduktif atau deductive reasoning, melihat fenomena umum, kemudian menarik simpulan yang spesifik. Beda pada penalaran induktif atau inductive reasoning, memandang atau melihat fenomena atau situasi spesifik, kemudian menarik simpulan secara umum atau keseluruhan. Sejatinya, penalaran induktif menempatkan bukti-bukti spesifik ke dalam relasi ideal yang lebih luas. Metode ilmiah umumnya menempatkan fenomena unik dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan simpulan umum. Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian atau method of inquiry harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Karena itu, metode ilmiah umumnya memuat serial aktivitas pengoleksian data melalui observasi dan eksperimen, kemudian memformulasi dan menguji hipotesis. Selanjutnya, pendekatan ilmiah dan non-ilmiah pada pembelajaran. Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah lebih efektif hasilnya dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Proses pembelajaran harus dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan suatu kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini. Yang pertama, substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dongeng semata. Kedua, penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru dan peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Ketiga, mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran. Keempat, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari substansi atau materi pembelajaran. Kelima, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran. Keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas,
namun menarik sistem penyajiannya. Selanjutnya, proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah dimaksud meliputi semata-mata berdasarkan intuisi, akal sehat, prasangka, penemuan melalui coba-coba, dan asal berpikir kritis. Yang pertama ada intuisi. Intuisi sering dimaknai sebagai kecakapan praktis yang kemunculannya bersifat irasional dan individual. Intuisi juga bermakna kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh seseorang atas dasar pengalaman dan kecakapannya. Istilah ini sering juga dipahami sebagai penilaian terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara cepat dan berjalan dengan sendirinya. Kemampuan intuitif itu biasanya didapat secara cepat tanpa melalui proses panjang dan tanpa disadari. Namun demikian, intuisi sama sekali menafikan dimensi alur pikir yang sistemik dan sistematik. Yang kedua ada akal sehat. Guru dan peserta didik harus menggunakan akal sehat selama proses pembelajaran, karena memang hal itu dapat menunjukkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang benar. Namun demikian, jika guru dan peserta didik hanya semata-mata menggunakan akal sehat, dapat pula menyesatkan mereka dalam proses dan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada prasangka. Sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperoleh semata-mata atas dasar akal sehat atau common sense umumnya sangat kuat dipandu kepentingan orang atau guru, peserta didik, dan sejenisnya yang menjadi pelakunya. Ketika akal sehat terlalu kuat didompleng kepentingan pelakunya, seringkali mereka mengeneralisasi hal-hal khusus menjadi terlalu luas. Hal inilah yang menyebabkan penggunaan akal sehat berubah menjadi prasangka atau pemikiran skeptis. Berpikir skeptis atau prasangka itu memang penting jika diolah secara baik. Sebaliknya akan berubah menjadi prasangka buruk atau sikap tidak percaya jika diwarnai oleh kepentingan subjektif guru dan peserta didik. Selanjutnya yang keempat ada penemuan coba-coba. Tindakan atau aksi coba-coba seringkali melahirkan wujud atau temuan yang bermakna. Namun demikian, keterampilan dan pengetahuan yang ditemukan dengan cara coba-coba selalu bersifat tidak terkontrol, tidak memiliki bersistematika baku. Tentu saja, tindakan coba-coba itu ada manfaatnya dan bernilai kreativitas. Karena itu, kalau memang tindakan coba-coba ini akan dilakukan, harus diserta dengan pencatatan atas setiap tindakan, sampai dengan menemukan kepastian jawaban. Yang terakhir ada berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis itu ada pada semua orang, khususnya mereka yang normal hingga jenius. Secara akademik, diyakini bahwa pemikiran kritis itu umumnya dimiliki oleh orang yang berpendidikan tinggi. Orang seperti ini biasanya pemikirannya dipercaya benar oleh banyak orang. Tentu saja hasil pemikirannya itu tidak semua benar, karena bukan berdasarkan hasil eksperimen yang valid dan reliable, karena pendapatnya itu hanya didasari atas pikiran yang logis semata. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran pada kurikulum tahun 2013 untuk jenjang SMP dan SMA atau yang sederajat dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu mengapa. Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu bagaimana. Ranah pengetahuan mengambil transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu apa. Kurikulum tahun 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah.
Pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non-ilmiah. Pendekatan ilmiah pembelajaran disajikan berikut ini. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik atau soft skills dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak atau hard skills dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang pertama ada mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Tentu saja kegiatan mengamati dalam rangka pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif banyak, dan jika tidak terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut ini. Yang A, menentukan objek apa yang akan diobservasi. Yang B, membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi. C, menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder. Yang D, menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi. E, menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar. F, menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya. Kegiatan observasi dalam pembelajaran meniscayakan keterlibatan peserta didik secara langsung peserta didik secara langsung. Dalam kaitan ini, guru harus memahami bentuk keterlibatan peserta didik dalam observasi tersebut. Seperti yang A, observasi biasa atau common observation, B, observasi terkendali atau controlled observation, dan yang terakhir atau yang C, observasi partisipatif atau participant observation. Selama proses pembelajaran, peserta didik dapat melakukan observasi dengan dua cara pelibatan diri. Kedua cara pelibatan dimaksud yaitu observasi berstruktur dan observasi tidak berstruktur, seperti dijelaskan berikut ini. A. Observasi berstruktur. Pada observasi berstruktur dalam rangka proses pembelajaran, fenomena subjek, objek, atau situasi apa yang ingin diobservasi oleh peserta didik telah direncanakan oleh secara sistematis di bawah bimbingan guru. B. Observasi tidak berstruktur. Pada observasi yang tidak berstruktur dalam rangka proses pembelajaran, tidak ditentukan secara baku atau rigid mengenai apa yang harus diobservasi oleh peserta didik. Dalam kerangka ini, peserta didik membuat catatan, rekaman, atau mengingat dalam memori secara spontan atas subjek, objektif, atau situasi yang diobservasi. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dan peserta didik selama observasi pembelajaran disajikan berikut ini. A. Cermat, objektif, dan jujur, serta terfokus pada objek yang diobservasi untuk kepentingan pembelajaran. B. Banyak atau sedikit, serta homogenitas atau heterogenitas subjek, objek,
atau situasi yang diobservasi. Makin banyak dan heterogen subjek, objek, atau situasi yang diobservasi, makin sulit kegiatan observasi itu dilakukan. Sebelum observasi dilaksanakan, guru dan peserta didik sebaiknya menentukan dan menyepakati cara dan prosedur pengamatan. C. Guru dan peserta didik perlu memahami apa yang hendak dicatat, direkam, dan sejenisnya, serta bagaimana membuat catatan atas perolehan observasi. Yang kedua ada menanya. Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula ia mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. Selanjutnya ada A. Fungsi bertanya. Yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang suatu tema atau topik pembelajaran. B. Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. C. Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan ancaman untuk mencari solusinya. D. Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas substansi pembelajaran yang diberikan. E. Membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. F. Mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, mengembangkan kemampuan berpikir, dan menarik kesimpulan. G. Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pendapat atau gagasan, memperkaya kosakata, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup berkelompok. H. Membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam merespon persoalan yang tiba-tiba muncul. I. Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan berempati satu sama lain. B. Kriteria pertanyaan yang baik. Yang pertama, singkat dan jelas. Kedua, menginspirasi jawaban. Ketiga, memilih fokus. Keempat, bersifat probing atau divergen. Kelima, bersifat validatif atau penguatan. Keenam, memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir ulang. Ketujuh, merangsang peningkatan tujuan kemampuan kognitif. Kedelapan, merangsang proses interaksi. Selanjutnya yang C ada tingkat pertanyaan. Pertanyaan guru yang baik dan benar menginspirasi peserta didik untuk memberikan jawaban yang baik dan benar pula. Guru harus memahami kualitas pertanyaan sehingga menggambarkan tingkat kognitif seperti apa yang akan disentuh, mulai dari yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi. Bobot pertanyaan yang menggambarkan tingkat kognitif yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi disajikan berikut ini. Tingkatan. Yang pertama, kognitif yang lebih rendah. Subtingkatan A. Pengetahuan atau knowledge. Kata-kata kunci pertanyaan. Apa, siapa, kapan, di mana, sebutkan, jodohkan atau pasangkan, persamaan kata, golongan, berilah nama, dan lain-lain. B. Pemahaman atau comprehension. Kata-kata kunci pertanyaan, terangkanlah, bedakanlah, terjemahkanlah, simpulkan, bandingkan, ubahlah, berikanlah interpretasi. Yang C. Penerapan atau application. Kata-kata kunci pertanyaan, gunakanlah, tunjukkanlah, buatlah, demonstrasikanlah, carilah hubungan, tulislah contoh, siapkanlah, dan klasifikasikanlah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Dewi, saya persilakan. Yang kedua, kognitif yang lebih tinggi. Subtingkatan, analisis atau analisis
Adapun kata-kata kunci pertanyaannya yaitu analisislah, kemukakan, bukti-bukti, mengapa, identifikasikan, tunjukkanlah, sebabnya, berilah alasan-alasan. Yang B, sintesis dengan kata kunci pertanyaan, ramalkanlah, bentuk, ciptakanlah, susunlah, rancanglah, tulislah. Bagaimana kita dapat memecahkan apa yang terjadi seandainya, bagaimana kita dapat memperbaiki, kembangkan. Yang C, evaluasi atau evaluation, kata-kata kunci pertanyaan, berilah pendapat, alternatif, mana yang lebih baik, setujukah Anda, kritiklah, berilah alasan, nilailah, bandingkan, bedakanlah. Yang ketiga ada menalar. Esensi menalar. Istilah menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik tekannya tentunya dalam banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran non-ilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. Istilah menalar di sini merupakan padanan dari associating, bukan merupakan terjemahan dari reasoning, meskipun istilah ini juga bermakna menalar atau penalaran. Karena itu, istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukkannya menjadi penggalan memori. Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. Proses itu dikenal dengan asosiasi atau menalar. Dari perspektif psikologi, asosiasi merujuk pada koneksi antara entitas konseptual atau mental sebagai hasil dari kesamaan antara pikiran atau kedekatan dalam ruang dan waktu. Menurut teori asosiasi, proses pembelajaran akan berhasil secara efektif jika terjadi interaksi langsung antara pendidik dengan peserta didik. Pola interaksi itu dilakukan melalui stimulus dan respon. Teori ini dikembangkan berdasarkan hasil eksperimen Thorndike yang kemudian dikenal dengan teori asosiasi. Jadi, prinsip dasar proses pembelajaran yang dianut oleh Thorndike adalah asosiasi yang juga dikenal dengan teori stimulus respon. Menurut Thorndike, proses pembelajaran, lebih khusus lagi proses belajar peserta didik, terjadi secara perlahan atau inkremental atau bertahap, bukan secara tiba-tiba. Thorndike mengemukakan beberapa hukum dalam proses pembelajaran, di antaranya yaitu hukum efek atau the law of effect, hukum latihan, the law of exercise, dan hukum kesiapan, the law of readiness. Merujuk pada teori stimulus respon, proses pembelajaran akan makin efektif jika peserta didik makin giat. Dengan begitu, berarti makin tinggi kemampuan dalam menghubungkan stimulus dengan respon. Kaidah dasar yang digunakan dalam teori stimulus respon adalah yang pertama, kesiapan atau readiness. Kesiapan diidentifikasi berkaitan langsung dengan motivasi peserta didik. Kesiapan itu harus ada pada diri guru dan peserta didik. Guru harus benar-benar siap mengajar dan peserta didik harus benar-benar siap menerima pelajaran dari gurunya. Sejalan dengan itu, segala sumber daya pembelajaran pun perlu disiapkan dengan baik dan seksama. Yang kedua, latihan atau exercise yang merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berulang oleh peserta didik. Pengulangan ini memungkinkan hubungan antara stimulus dengan respon makin intensif dan ekstensif. Yang ketiga, ada pengaruh atau efek. Hubungan yang intensif dan berulang-ulang antara stimulus dengan respon akan meningkatkan kualitas ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik sebagai hasil belajarnya. Manfaat hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik dirasakan langsung oleh mereka dalam dunia kehidupannya.
Kaidah atau prinsip pengaruh dalam pembelajaran berkaitan dengan kemampuan guru menciptakan suasana, memberi penghargaan, celaan hukuman, dan ganjaran. Teori stimulus respon ini memang terkesan robotik. Karenanya teori ini terkesan menyampingkan peranan minat kreativitas dan aspirasi peserta didik. Oleh karena itu, tidak semua perilaku belajar atau pembelajaran dapat dijelaskan dengan pelaziman sebagaimana dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Teori asosiasi biasanya menambahkan teori belajar sosial atau social learning yang dikembangkan oleh Bandura. Menurut Bandura, belajar terjadi karena proses peniruan atau imitation. Kemampuan peserta didik dalam meniru respon menjadi pengungkit utama aktivitas belajarnya. Ada 4 konsep dasar teori belajar sosial atau social learning teori dari Bandura. Yang pertama yaitu pemodelan, kemudian fase belajar, kemudian belajar vicarious, dan pengaturan diri. Teori asosiasi ini sangat efektif menjadi landasan menanamkan sikap ilmiah dan motivasi pada peserta didik berkenaan dengan nilai-nilai intrinsik dan pembelajaran partisipatif. Dengan cara ini, peserta didik akan melakukan peniruan terhadap apa yang nyata diobservasinya dari kinerja guru dan temannya di kelas. Aplikasi pengembangan aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan daya menalar peserta didik dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama yaitu guru menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, guru tidak banyak menerapkan metode ceramah atau metode kuliah. Tugas utama guru adalah memberi instruksi singkat tapi jelas dengan disertai contoh-contoh, baik dilakukan sendiri atau dengan cara simulasi. Yang ketiga, bahan pembelajaran disusun secara berjenjang atau hierarkis, dimulai dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Kelima, setiap kesalahan harus segera dikoreksi atau diperbaiki. Keenam, perlu diperlakukan pengulangan dan latihan agar perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan atau kelaziman. Yang ketujuh, evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang nyata atau otentik. 8. Guru mencatat semua kemajuan peserta didik untuk kemungkinan memberikan tindakan pembelajaran perbaikan. Kemudian selanjutnya ada cara menalar. Seperti telah dijelaskan, terdapat 2 cara menalar, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif merupakan cara menalar dengan menarik kesimpulan dan fenomena atau atribut-atribut khusus untuk hal-hal yang bersifat umum. Jadi, menalar secara induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat nyata secara individual atau spesifik menjadi simpulan yang bersifat umum. Kegiatan menalar secara induktif lebih banyak berpijak pada observasi indrawi atau pengalaman empirik. Contohnya, singa binatang berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Harimau binatang berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Ikan paus binatang berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Simpulannya adalah semua binatang yang berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Penalaran deduktif merupakan cara menalar dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan atau fenomena yang bersifat umum menuju pada hal yang bersifat khusus. Pola penalaran deduktif dikenal dengan pola silogisme. Cara kerja menalar secara deduktif adalah menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk kemudian dihubungkan ke dalam bagian-bagiannya yang khusus. Ada 3 jenis silogisme, yaitu silogisme kategorial, silogisme hipotesis, silogisme alternatif. Pada penalaran deduktif terdapat premis sebagai proposisi menarik simpulan. Penarikan simpulan dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Simpulan secara langsung ditarik dari 1 premis, sedangkan simpulan tidak langsung ditarik dari 2 premis. Contohnya adalah kamera merupakan barang elektronik dan membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Telepon genggam adalah barang elektronik dan membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Simpulannya adalah semua barang elektronik membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Selanjutnya ada analogi dalam pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru dan peserta didik seringkali menemukan fenomena yang bersifat analog atau memiliki persamaan. Dengan demikian, guru dan peserta didik ada kalanya menalar secara analogis. Analogi adalah suatu proses penalaran dalam pembelajaran dengan cara membandingkan sifat esensial yang mempunyai kesamaan atau persamaan. Berpikir analogi sangat penting dalam pembelajaran, karena hal itu akan mempertajam daya nalar peserta didik.
Seperti halnya penalaran, analogi terdiri dari dua jenis, yaitu analogi induktif dan analogi deduktif. Kedua analogi itu dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu analogi induktif disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua fenomena atau gejala. Atas dasar persamaan dua gejala atau fenomena itu ditarik simpulan bahwa apa yang ada pada fenomena atau gejala pertama terjadi juga pada fenomena atau gejala kedua. Kemudian selanjutnya, analogi induktif merupakan suatu metode menalar yang sangat bermanfaat untuk membuat suatu kesimpulan yang dapat diterima berdasarkan pada persamaan yang terbukti terdapat pada dua fenomena atau gejala khusus yang diperbandingkan. Contohnya, peserta didik Fulan merupakan pembelajar yang tekun. Dia lulus seleksi Olimpiade Sains tingkat nasional tahun ini. Dengan demikian, tahun ini juga peserta didik Fulan akan mengikuti kompetisi pada Olimpiade Sains tingkat internasional. Untuk itu, dia harus belajar lebih tekun lagi. Selanjutnya, setelah analogi induktif, terdapat analogi deklaratif, yang dimana merupakan suatu metode menalar untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu fenomena atau gejala yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Analogi deklaratif ini sangat bermanfaat karena ide-ide baru, fenomena atau gejala menjadi dikenal atau dapat diterima apabila dihubungkan dengan hal-hal yang sudah diketahui secara nyata dan dipercayai. Contohnya, kegiatan kepeserta didikan akan berjalan baik jika terjadi sinergitas kerja antara kepala sekolah, guru, staf tata laksana, pengurus organisasi peserta didik intrasekolah, dan peserta didik. Seperti halnya kegiatan belajar untuk mewujudkan hasil yang baik diperlukan sinergitas antara ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya terdapat hubungan antar fenomena. Seperti halnya penalaran dan analogi, kemampuan menghubungkan antar fenomena atau gejala sangat penting dalam proses pembelajaran karena hal itu akan mempertajam daya nalar peserta didik. Disinilah esensi bahwa guru dan peserta didik dituntut mampu memaknai hubungan antar fenomena atau gejala khususnya hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat diambil dengan menghubungkan satu atau beberapa fakta yang satu dengan yang lainnya atau beberapa fakta lainnya. Suatu simpulan yang menjadi sebab dari satu atau beberapa fakta itu dapat juga menjadi akibat dari satu atau beberapa fakta tersebut. Penalaran sebab akibat ini masuk dalam ranah penalaran induktif yang disebut dengan penalaran induktif sebab akibat. Penalaran induksi sebab akibat terjadi dari tiga jenis, yaitu diantaranya hubungan sebab akibat, hubungan akibat sebab, dan sebab akibat pertama, akibat kedua. Yang keempat, mencoba. Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan eksperimen atau mencoba dilakukan melalui 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Ketiga, tahapan eksperimen atau mencoba dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan, di mana terdiri dari menetapkan tujuan eksperimen, kemudian mempersiapkan alat atau bahan, mempersiapkan tempat eksperimen sesuai dengan jumlah peserta didik atau alat dan bahan yang tersedia. Nah, di sini guru perlu menimbang apakah peserta didik akan melaksanakan eksperimen atau mencoba secara serentak atau dibagi menjadi beberapa kelompok secara paralel atau bergiliran. Kemudian selanjutnya ada mempertimbangkan masalah keamanan dan kesehatan agar dapat memperkecil atau menghindari risiko yang akan mungkin timbul. Kemudian selanjutnya ada memberikan penjelasan mengenai apa yang harus diperhatikan dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan peserta didik termasuk hal-hal yang dilarang atau membahayakan. Kedua, ada pelaksanaan, di mana selama proses eksperimen atau mencoba, guru ikut membimbing dan mengamati proses percobaan. Di sini, guru harus memberikan dorongan dan bantuan terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik agar kegiatan itu berhasil dengan baik. Selama proses eksperimen atau mencoba, guru hendaknya memperhatikan situasi secara keseluruhan, termasuk membantu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang akan menghambat kegiatan pembelajaran. Ketiga, yaitu tindak lanjut, di mana peserta didik mengumpulkan laporan hasil eksperimen kepada guru. Guru memeriksa hasil eksperimen peserta didik, memberikan umpan balik kepada peserta didik atas hasil eksperimen. Kemudian, guru dan peserta didik juga mendiskusikan masalah-masalah yang ditemukan selama eksperimen. Dan selanjutnya memeriksa serta menyimpan kembali segala bahan dan alat yang digunakan.
5. Jejaring pembelajaran atau pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu filsafat personal lebih dari sekedar teknik pembelajaran di kelas-kelas sekolah. Kolaborasi esensinya merupakan filsafat interaksi dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan memaknai kerjasama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja untuk memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pada pembelajaran kolaboratif, kewenangan guru dan fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar. Sebaliknya, peserta didiklah yang harus lebih aktif. Jika pembelajaran kolaboratif diposisikan sebagai satu falsafah pribadi, maka ia menyentuh tentang identitas peserta didik, terutama jika mereka berhubungan atau berinteraksi dengan yang lain atau guru. Dalam situasi kolaboratif itu, peserta didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Dengan cara semacam ini akan tumbuh rasa aman, sehingga memungkinkan peserta didik menghadapi aneka perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama. Hasil penelitian Gutsky membuktikan bahwa ketika peserta didik diberi tugas untuk dirinya sendiri, mereka akan bekerja sebaik-baiknya ketika bekerja sama atau berkolaborasi dengan temannya. Seperti yang termuat dalam gambar, Gutsky mengungkapkan 3 wilayah yang tergamit dalam ZPD yang disebut dengan cannot yet do, cannot do with help, dan can do alone. ZPD merupakan wilayah can do with help yang sifatnya tidak permanen jika proses pembelajaran mampu menarik pembelajar dari zona tersebut dengan cara kolaborasi atau pembelajaran kolaboratif. Ada 4 sifat kelas atau pembelajaran kolaboratif. 2 sifat berkenaan dengan perubahan hubungan antara guru dan peserta didik. Sifat ketiga berkaitan dengan pendekatan baru dari penyampaian guru selama proses pembelajaran. Sifat keempat menyatakan isi kelas atau pembelajaran kolaboratif. Di antaranya itu guru dan peserta didik saling berbagi informasi, berbagi tugas dan kewenangan, guru sebagai mediator, kelompok peserta didik yang heterogen. Contoh pembelajaran kolaboratif yaitu misalkan guru ingin mengajarkan tentang konsep pengolongan sifat fakta atau mengulangi informasi tentang objek. Untuk keperluan pembelajaran ini, dia menggunakan media sortir kartu atau card sort yang prosedurnya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kepada peserta didik diberikan kartu indeks yang memuat informasi atau contoh yang cocok dengan satu atau lebih kategori. Kemudian peserta didik diminta untuk mencari temannya dan menemukan orang yang memiliki kartu dengan kategori yang sama. Dan selanjutnya memberikan kepada peserta didik yang kartu kategorinya sama, menyajikan sendiri kepada rekannya. Kemudian selama masing-masing kategori mau dipresentasikan oleh peserta didik, buat catatan dengan kata kunci atau poin dari pembelajaran tersebut yang dirasa penting. Yang pertama yaitu macam-macam pembelajaran kolaboratif. Ada banyak metode yang dipakai dalam pembelajaran kelas kolaboratif, yaitu diantaranya yang pertama GP atau Jigsaw Procedure, kedua STAD atau Student Team Achievement Division, 3 CI atau Complex Instruction, yang keempat TIA yaitu Team Accelerate Instruction, yang kelima CLS Cooperative Learning Structures, yang keenam LT Learning Together, yang ketujuh TGT Team Games Tournament, 8 GI Group Investigation, 9 AC Academic Constructive Controversy, 10 CILC yaitu Cooperative Integrated Reading and Composition. Selanjutnya ada pemanfaatan internet, yang dimana pemanfaatan internet ini sangat dianjurkan dalam pembelajaran atau kelas kolaboratif, karena memang internet merupakan salah satu jenjang pembelajaran dengan akses dan ketersediaan informasi yang luas dan mudah. Saat ini, internet telah menyediakan diri sebagai referensi yang murah dan mudah bagi peserta didik atau siapa saja yang hendak mengubah wajah dunia. Penggunaan internet disarankan makin mendesak sejalan dengan perkembangan pengetahuan terjadi secara eksponensial.
Masa depan adalah milik peserta didik yang memiliki akses hampir ke seluruh informasi tanpa batas dan mereka yang mampu memanfaatkan informasi diterima secepat mungkin. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dewi atas pemaparan materinya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.